Dalam menghadapi tantangan digital, masyarakat harus mempunyai kecakapan dan critical thinking dalam bermedia digital. Karena semakin canggihnya teknologi membuat masyarakat harus lebih meningkatkan skill atau keterampilan, kemampuan dan kecakapan sehingga selalu hati-hati dalam bermedia digital. Tetapi masyarakat di sini mayoritasnya seperti belum mempunyai integritas, kesadaran dan kurangnya literasi sehingga masih suka ikut-ikutan hal buruk dan negatif di media digital. Lalu bagaimana membuat masyarakat untuk selalu menerapkan cakap, kreatif dan produktif dalam memanfaatkan media digital untuk hal positif? Berikut Ibu Asri pertanyaannya, dipersilakan untuk menanggapi. Oke, terima kasih banyak. Waduh, ini saya kayak ujian disertasi lagi nih, kayak yang di sidang. Mohon maaf Ibu Asri, Oh iya. suaranya masih belum Oh iya, terdengar? siap-siap. Oke. Udah bisa terdengar ya? Udah Sudah bisa. bisa, Bu. Duh, ini pertanyaannya berat banget. Saya kayak ujian disertasi lagi, kayak di sidang. Tapi nggak apa-apa. Artinya pertanyaannya keren. Ya, betul-betul. Saya sepakat banget bahwa 4C ya, tadi keterampilan pelajar abad digital itu bagi teman-teman yang keren-keren ini, yang di Aceh ini. Jadi teman-teman pelajar tuh harus memiliki setidaknya 4 karakter gitu ya untuk menghadapi dunia di era digital ini gitu. Tadi sudah disinggung di pertanyaan yang pertama adalah communication gitu ya. Jadi keterampilan komunikasi itu penting banget bagi teman-teman dalam menghadapi era digital karena digadang-gadang ratusan ribu pekerjaan bakalan hilang di masa depan. Ya buktinya aja sekarang gitu ya. Tol, kalau kita masuk tol kan udah nggak pakai lagi tenaga manusia gitu ya. Kalau mau aktivitas perbankan udah pakai mobile banking. Jadi bakalan banyak bakalan banyak ini baru gitu ya, bakalan banyak pekerjaan yang hilang, tapi juga bakalan banyak ini jenis pekerjaan baru. Biar kita bisa beradaptasi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memiliki profil pelajar abad ke-21. Yang pertama communication, yang kedua kolaboratif. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman gitu ya, kalau guru nyuruh atau minta tugas kerja kelompok harus teman-teman lakuin. Karena apa? Karena ngelatih keterampilan kolaborasi kita. Nah, jadi gini ya, berdasarkan riset IQ itu teman-teman, kecerdasan intelektual itu hanya mempengaruhi kesuksesan hidup seseorang tuh 20% teman-teman. Sisanya apa? Kecerdasan emosional, salah satunya kolaboratif. Jadi kalau misalkan teman-teman dikasih nih tugas kerja kelompok, lakukan dengan baik dan berkontribusilah gitu, karena itu tuh bakalan ngebentuk karakter teman-teman ke depannya gitu ya. Yang ketiga, nah yang tadi disebutin gitu ya, critical thinking gitu ya, berpikir kritis. Jadi jangan mau nerima gitu aja, harus ada why-nya gitu ya. Kenapa sih kok bisa gini, kenapa sih kok bisa gitu? Hal itu bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan perbanyak referensi. Jadi ya, Lao Tse gitu ya, salah satu filosof Cina tuh pernah bilang, kalau misalkan seseorang yang berilmu, semakin dia berilmu, semakin dia menyadari bahwa dirinya tuh bodoh kayak gitu ya. Artinya apa? Semakin seseorang tuh bijaksana dan berilmu, semakin dia tuh paham bahwa ilmu pengetahuan yang dia miliki itu sedikit. Maka dari itu apa yang harus dia lakukan? Ngegali terus dengan cara apa? Dengan cara berpikir kreatif gitu ya. Yang terakhir adalah kreatif gitu ya. Jadi 4 profil pelajar abad ke-21. Lalu apa hubungannya sama keterampilan literasi digital, khususnya kecakapan digital? Ya tentu saja teman-teman, kayaknya teman-teman pernah ini nggak sih nonton film gitu ya, dimana artificial intelligence atau kecerdasan buatan, mesin-mesin gitu ya, robot-robot mendominasi aktivitas manusia. Nah sekarang aja kita udah mulai gitu ya, biar kita lebih biar kita bisa gitu ya, bukan cuma penonton dan korban sejarah, kita harus jadi pelaku sejarah. Dengan cara apa? Dengan cara beradaptasi teman-teman, salah satunya dengan literasi digital, khususnya digital skill. Dengan cara apa? Menguasai perangkat keras dan perangkat lunak gitu ya. Jadi mulai dari sekarang boleh nih kita optimalisasi gitu ya, yang ada di perangkat handphone kita tuh apa aja sih gitu ya, kita ulik aja terus gitu ya, baik perangkat kerasnya, bentuk fisiknya ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya gitu. Jadi salah satunya dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kegiatan literasi digital ini. Harapannya teman-teman bisa jadi perpanjangan tangan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan ini kepada orang lain. Jadi jangan disimpan kebaikannya, disimpan sama teman-teman aja ya, jangan, tapi disebarluaskan ke om, ke tante, ke nenek, ke kakek, bahwa asal klik itu nggak boleh loh dan lain sebagainya. Sekian, semoga bisa menjawab. Terima kasih.